dengan tidak valid ya. Contohnya apa? Sudah ada gambaran nggak? Gimana sih cara ngambil bukti yang tidak valid itu? Misal kayak gini Pak, apa ya? Kan seorang pemeriksa itu mempunyai wewenang untuk meminjam suatu dokumen gitu Pak. Ya, Misal, misal ketika kita mau pinjam itu dihalang-halangi Pak, sehingga kita cari cara, misal kita apa? Maaf, menyogok pegawainya buat mengambilkan dokumen tersebut dan untuk kita gitu Pak. begitu. Iya, Ini juga misal, menyogok gitu ya. iya, misal Ya, kayak gitu. ya kalau kita yang menyogok kayaknya mungkin kejauhan ya. Uh, Bukti yang tidak valid itu misalnya seperti ini ya. Jadi bukti itu nanti kan bukti pemeriksaan itu kan nanti kan bukan hanya di level pemeriksaan saja ya berguna ya, tapi dia akan terus terbawa ke level keberatan, banding ya, dan bahkan kalau lanjut terus itu ujungnya di PK di Mahkamah Agung. Nah biasa di level kita mengetahui bukti kita ini valid atau tidak itu biasanya di level pemeriksaan belum dipermasalahkan ya. Tapi karena di level pemeriksaan itu ada istilahnya ya kesepakatan saja ya antara kita dengan wajib pajak ya. Tapi kalau di keberatan, nah itu aspek formalnya main. Misalnya kita minta bukti A, dokumen A, terus orang di keberatan tanya permintaan bukti terkait dengan bukti A itu ada nggak? Pernah nggak disampaikan ke wajib pajak? Ya kan? Nah itu biasa nanti mainnya di situ, ternyata tidak pernah disampaikan. Nah, bisa saya nanti waktu dibanding wajib pajak bilang kami tidak pernah diminta kok Pak bukti itu, ya kan? Loh, terus ini kok pemeriksa bisa dapat? Nah itu Pak yang kami nggak tahu. Nah di situ sebenarnya waktu di pemeriksaan itu masih aman-aman aja sih ya, tetap bisa selesai pemeriksaan itu gitu kan. Tapi mungkin kita di hadapan hakim kita dianggap nanti kan kalau sudah di depan sidang pengadilan pajak itu ya ada di Mansur. Jadi itu tergantung dengan keyakinan hakim ya. Kita kalau membuat hakim itu dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip dia jadi nggak nyaman dengan cara-cara kita, jawaban kita itu ya pengaruh lah ya, unsur subjektivitas hakim akan mempengaruhi keputusannya nanti ya kan. Kalau kita mengambil bukti dengan cara-cara yang tidak etis ya, misalnya kita mengambil saja ya tanpa ada tanda terima, tanpa ada permintaan sebelumnya ya, atau bahkan mungkin yang paling dijaga itu ini ya, pada waktu kita mengambil bukti elektronik ya. Nah bukti elektronik ini kan kita mengambil langsung dari komputer wajib pajak. Nah itu kalau diambil dengan cara-cara yang tidak etis ya kan, kita tidak ada surat tugas karena oh ya ini sebenarnya entah nanti ada nggak ini ya. Jadi di pemeriksaan itu kita bisa dibantu oleh tenaga forensik ya, forensik digital. Nah mereka ini yang punya kemampuan untuk bisa mengambil data ya dari komputer langsung tanpa mengubah data itu ya, tanpa mengubah formatnya, ya kan, supaya bukti itu tetap seperti aslinya lah, ya tetap original ya. Nah itu ada tekniknya ternyata. Nah itu nanti juga ada tuh ya, sedang digagas fungsional forensik ya, fungsional forensik data ya, forensik digital. Nah itu kalau kalian juga berminat di bidang itu ada nanti ke depannya itu ya, jabatan seperti itu ya. Nah kalau itu bukan di bawah Direktorat Pemeriksaan Penagihan, tapi di bawah Direktorat Penegakan Hukum ya. Kalau nggak penegakan hukum dia di ini Direktorat Intelijen, tapi kayaknya di penegakan hukum karena itu nanti mengarah ke bukti yang akan dibawa ke pengadilan pajak ya, atau terkait dengan pidana pajak. Jadi kalau kayaknya sampai menyogok ya, malah sampai menyogok itu kayaknya tidak kepikiran ya bagi pemerintah untuk nyogok pegawai ya. Tapi yang terjadi itu kita
kita mendapatkan bukti, tapi kita tidak membuat surat permintaan. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kalau itu sering terjadi kalau itu ya. Karena kan kita biasanya tuh buat permintaan data itu secara global, ya, secara apa? Tidak spesifik gitu. Ya. Oke, terima kasih ya Ilham untuk masukannya. Nanti terkait dengan bagaimana pemeriksaan dibatalkan, kayaknya nanti ada slide ya terkait dengan nanti dulu tadi. Kalau dulu. Terima kasih Pak atas jawabannya. Izin bertanya Pak. Oke, siapa ini? Yurita Pak. Yurita, oke Yurita silakan. Ya. Baik Pak, tadi selanjutan dari pertanyaan Ilham kan tadi tidak bisa ya Pak ya kalau misalnya mengambil bukti secara tidak etis akan mempengaruhi subjektivitas dari hakim. Nah, bagaimana ya Pak seorang pemeriksa bisa mengetahui sebuah bukti itu tuh benar-benar konkret atau benar-benar real? Mungkin saja kan perusahaannya memasukkan laporan keuangannya atau ada dua laporan keuangan berbeda, misalnya satu khusus untuk DJP, satu untuk umum, atau satu untuk perusahaannya. Nah, begitu bagaimana Pak? Luar biasa nih pertanyaannya, bagus nih. Ini pertanyaan orang yang punya passion di bidang pemeriksaan kan ini. Udah dapat membaca kalau mungkin ya, di kita ya. Ya, kalau saya tanya balik ya, misalnya saya tanya untuk semua ya. Kalau misalnya ya, SPT ya, SPT Badan Wajib Pajak ya, Wajib Pajak Badan. Itu ternyata isinya berbeda dengan laporan keuangan yang sudah diaudit. Ya, SPT Badan berbeda dengan laporan keuangan yang sudah diaudit. Kita sebagai pemeriksa pegang yang mana? Kita akan menyalahkan SPT atau kita akan menolak laporan auditnya yang tidak valid? Kalau menurut Yurita, kalau begitu kira-kira ya kalau pandangan kamu, kalau terkait dengan pemeriksaan pajak ya, kita akan pegang yang mana? Yang laporan audit Pak yang paling benar. Oh, oke. Nah ini jawaban yang masuk akal ya, laporan audit. Karena bisa dikatakan yang duluan akhir itu kan laporan audit ya. SPT itu kan biasa buatnya ada berdasarkan laporan audit ya. Tapi ini fakta di lapangan ini banyak terjadi ya. Ya. Masih bahwa laporan keuangan itu ternyata tidak sama dengan yang dilaporkan di SPT. Ya. Nah, tapi sayangnya kita tidak memeriksa laporan audit, kita periksa SPT yang kita uji, ya kan? Nah, jadi lalu laporan audit untuk apa ya? Laporan audit untuk salah satu bahan pengujian kita. Sebenarnya yang benar yang mana? Lalu terus bagaimana kita mengetahui bahwa laporan auditnya yang benar ya, atau SPT yang benar? Nah, seperti tadi pertanyaan kan, karena sekarang kan mungkin kalian belajar apa itu? Mungkin belajar yang bahwa di praktek itu ada buat double bookkeeping misalnya ya, yang dibuat untuk bank atau berbeda dengan para minta kredit dengan yang dibuat untuk pemegang saham. Ya, biasanya yang sebenarnya itu ya kemungkinan yang untuk pemegang saham ya, kalau yang bank itu yang kreditnya bisa go. Nah ini tidak terjadi ya, ini terjadi. Lalu kita pegang mana ya? Sekarang pertanyaan berikutnya ya, karena kalian kan sudah belajar audit ya. Mungkin saya tanya dulu nih ke misal ke Mikael. Hadir? Ya Pak, hadir Pak. Oke, kamu Mikael, laporan audit itu masuk kategori dokumen sumber tidak? Dokumen apa Pak? Dokumen sumber untuk membuat SPT atau tidak laporan audit? Atau menurut kamu dokumen sumber itu seperti apa? Atau tapi ditinggal deh, apakah laporan audit ini dokumen sumber untuk membuat SPT yang paling valid, yang kita anggap cukuplah saya nanti untuk menguji SPT ini benar, saya lihat refernya ke laporan audit saja, itu sudah cukup.
Seperti itu tidak? Kan Menurut sudah saya, beliau audit pun kemarin ya. Oke, gimana? menurut saya Pak, itu apa laporan audit itu kan berarti kan tidak ada nanti laporan keuangan yang tidak diaudit. Nah, itu menurut saya bisa sih Pak untuk jadi salah satu sumber untuk membuat SPT Pak. Karena kan sudah diperiksa kewajarannya gitu Pak. Oke, kalau gitu cukup nggak rekan kita ya untuk menguji SPT itu benar apa tidak? Cukup saja, sudah deh. Dokumen yang saya ambil, laporan keuangan yang sudah diaudit saja, sudah cukup. Apa seperti itu? Kayaknya enggak Pak. Lalu bagaimana supaya bisa cukup? Mungkin ada lagi dokumen-dokumen lain dari perusahaan gitu Pak. Seperti apa? Seperti apa? Ya, Seperti apa contoh dokumen lain itu? mungkin Pak dari apanya dokumen buku besarnya dari yang dimiliki perusahaan itu Pak, atau Oke, faktur. bentar ya. Faktur, nah oke, sip. Ya, jadi demikian ya. Jadi sebenarnya laporan audit itu kan sebenarnya juga dia bukan dokumen yang paling sumber dia, karena dia juga dibuat dari dokumen-dokumen transaksi yang lain ya kan. Yang tadi disebutin oleh Nika itu kayak invoice lah, faktur, invoice komersial, ya kan. Lalu ada buku besar. Nah, sekarang terkait dengan pertanyaan Yudita tadi, ya kan. Jadi patokan kita itu dari SPT ya, kita tracing itu tidak cukup hanya ke laporan keuangan, tapi kan dokumen yang paling sumber itu yang paling primer, ya, yang paling pertama ya kan, yaitu yang paling pertama itu ya sebenarnya kayak invoice itu, ya kan. Kalau mau lebih primer lagi ya mungkin PO, ya kan. Kan sebelum ada penjualan kan pasti ada permintaan dulu, permintaan pembelian, ya kan. Atau nanti kalau mau diperkuat dengan pembayaran, ya, berarti kita nanti lihat rekening koran, ya kan. Jadi patokannya tidak hanya ke selesai di laporan keuangan ya. Jadi kalau bagaimana kita tahu laporan keuangan itu double ya, kita tracing lagi dokumen sumber laporan keuangan ini apa, paling tidak, ya kan. Kok dia bisa double? Kalau dia double berarti ada dua invoice nih, ada dua jurnal, ada dua GL, ya kan. Dan itu pasti kan harus bonus seperti itu kan. Kalau ada double bookkeeping ya kan, berarti ada double jurnal, double GL, ya. Tapi kemungkinan tidak akan double invoice. Berarti yang satunya palsu kan? Cuma satu yang benar. Nah ini yang jadi nanti kalau kita sebagai pemeriksa ya, kalau misalnya laporan keuangan itu berbeda dengan SPT, dia hanya sebagai petunjuk saja ya. Berarti ini kita juga sudah bisa mengindikasikan wajib pajak ini memang kalau dari segi administrasi dia kayaknya ada internal control, mungkin ada kelemahan ya. Karena idealnya itu SPT itu ya harus inline dengan laporan keuangan, apalagi yang sudah diaudit ya. Tapi fakta terjadi. Tapi kalau di lapangan ya, kalau sampai terjadi perbedaan ini, yang bisa kita tolerir ya, kalau ada perbedaan angka di laporan keuangan dengan SPT itu terkait dengan ini ya, jenis bisnis tertentu, ya. Nah ini terkait dengan standar akuntansi keuangan yang dipakai oleh bisnis itu, yang bisa saja pada waktu dituangkan ke SPT dia akan menggunakan standar yang lain. Ya ini terjadi ya. Jadi contohnya itu ada bisnis yang di laporan keuangan ya, dia memasukkan angka-angka bruto, ya kan, angka bruto. Sementara di SPT dia hanya memasukkan angka-angka neto, fee. Nah ini sekarang banyak startup itu ya, kayak ya itulah marketplace ya, yang juga saya ada pernah periksa tuh satu,
dia jualan token ya, token listrik ya secara online. Yang dia taruh di laporan keuangan itu ya harga tokennya itu ya seluruhnya. Jadi kalau harga token 100.000 ya kan, dia kan pasti konsumen bayarnya kan 102.500 ya, ada 2.500. Sementara di SPT dia cuma isi 2.500-nya saja. Nah kalau di laporan keuangan dia isi omset itu 102.500. Nah kalau itu kita masih bisa maklumin ya, nah, kita tolerir karena ini ternyata mungkin ada cara akuntansi yang membuat mengharuskan mereka itu mengisi secara bruto. Sementara di SPT dia realnya pendapatan saya sih nggak dari fee, dan itu yang saya isi. Nah itu yang terjadi. Ya. Tapi bagus ya pertanyaan Yudika ini sudah komprehensif dan ini ya kasus yang itu ada ya. Jadi karena ada teman saya itu ya, teman saya waktu ditanya sama waktu di review ya, hasil pemeriksaan ini real ya, kasus real ya. Kamu percaya laporan keuangan atau percaya SPT? Nah gitu kan. Jadi pertanyaan itu seperti itu, nanti kamu ya kita nggak akan percaya dua-duanya, kita percaya itu dokumen sumbernya apa gitu kan. Hasil pemeriksaan kita itu kan menguji sampai kita men-trace sampai ke dokumen sumber, dokumen pemicu transaksi itu gitu ya. Oke, lanjut dulu. Mungkin 10 menit lagi kita nanti akan break untuk bahas kasus di yang itu tadi ya, di pertemuan pertama. Oke, standar pemeriksaan itu ada 3 ya, umum, pelaksanaan, laporan. Ya, ini coba kita lihat ya. Oke, umum ini terkait dengan pemeriksaannya. Nah, idealnya kan seperti ini, pemeriksa itu dapat pendidikan dan capaian teknis yang cukup ya, dan juga ada skill ya, dan juga ada sifat-sifat yang ada integritas dan seterusnya. Nah, ini mungkin secara formal memang sudah melewati ya, mungkin jadi pemeriksa itu bukan hanya dari D3 ya, D1 juga banyak ya kan, D1, D3 ya, bahkan yang lulusan sarjana juga yang masuk ke DJP itu juga sekarang sudah banyak juga ya yang menjadi pemeriksa. Jadi sebenarnya dari segi pendidikan ini sudah kita ada lah, sudah terpenuhi lah standar ini ya kan? Nah ini yang kata-kata keterampilan ini, nah ini keterampilan ini yang mungkin bisa tidak terkait dengan ilmu yang apa atau ijazah kita gitu, tapi ini bisa soft skill ya terkait dengan komunikasi, negosiasi. Nah itu bisa berbeda-beda setiap orang, itu terkait karena itu harus saya bilang tadi ya, mereka yang menggali sendiri ya. Jadi nanti kalian ini jangan merasa cukup ya dengan menjadi ilmu formal yang kalian dapat di 3 ini ya. Karena kalau sudah meriksa itu ya, nanti kalian bukan menghadapi banyak hal ya, bahkan nanti kalian akan menghadapi konsultan pajak yang menemani wajib pajak, dan mereka ilmunya banyak tuh ya kan. Jangan sampai kita kalah ilmu dengan mereka gitu ya. Mereka waktu saya tugas di kantor pusat itu kan kita sudah biasa lah ya berhadapan dengan konsultan pajak dari The Big Five ya, kayak BWC, Deloitte ya, EY. Nah itu ada ilmu kita di situ ya. Nah jangan sampai kita kekurangan kata-kata gitu pada waktu adu argumentasi. Nah ini yang kita harus secara pribadi ya harus menggali ya, bahwa kita harus diperlengkapi dengan keterampilan tertentu. Bahkan kalau saya mau bilang ya, ini sesuatu yang saya sesali juga ya. Saya mau katakan sama kalian nih ya, jangan hanya menguasai ya bahasa Inggris. Ya itu kan bahasa Inggris kan pasti jadi patokan kita ya. Kalian
mulai dari sekarang untuk berpikir ya, untuk mendalami bahasa lain ya, terutama bahasa Mandarin. Ya, ini mumpung kalian masih nih ya, kalau kayak kami di umur saya ini mau belajar bahasa lagi, sudah passionnya sudah berbeda lah. Ya, tolong berkuasai bahasa Mandarin ya. Pokoknya bahasa-bahasa kita dengan banyak perusahaan-perusahaan asing di Indonesia, di banyak investor ya, terutama Mandarin itu kan. Kalau Indonesia sih Mandarin itu lah yang ini. Sampai ya kalian ini bisa sangat mahir ya dengan terkait dengan bahasa Mandarin ini ya. Suatu saat kalian nanti akan selalu dipanggil sebagai tenaga ahli ya oleh pada waktu di pemeriksaan untuk sebagai translator lah ya kan. Kita banyak nih ya bertemu dengan wajib pajak yang direkturnya itu orang dari Cina ya, dari yang berbahasa Mandarin, bahkan Jepang dan seterusnya. Nah, kita biasa terkendala untuk menggali itu, terkendala dengan bahasa ya. Apalagi kalau mereka sengaja tidak menyiapkan terjemah gitu ya kan. Nah, ini sebenarnya tantangan ya. Sebenarnya kalian mulai berpikir lah sekarang ya, kalian mau melengkapi diri kalian dengan keterampilan apa ini ya. Karena kalau misalnya saya saat ini ya, saya nggak bahasa Mandarin, saya nanti akan sering dipanggil nih tenaga ahli nih untuk menemani pemirsa-pemirsa di PMA ya kan, yang banyak berhadapan dengan perusahaan-perusahaan dari Cina misalnya ya. Nah itu, dan juga kita dokumen-dokumen itu juga dalam bahasa mereka gitu ya. Kalau nggak Mandarin, Jepang lah juga, tolong ditambahkan itu ke keterampilan yang perlu kalian miliki gitu kan. Kalau bahasa Inggris udah inilah ya, kita sudah pasti kalian juga sudah mendalami, tapi ya bahkan kalau nanti kalian bercita-cita kuliah di luar negeri, ada teman-teman kuliah kalian itu ya, itu orang bule itu kan jarang itu kuliah lagi kan, yang banyak kuliah lagi itu kan orang-orang dari Asia dan terutama ya orang-orang Cina ternyata yang banyak kuliah ya kan. Nah, jadi juga perlu juga tuh nanti kalau suatu saatnya, dan harapan kalian seperti itu dalam menjaga bahasa Inggris saja pada waktu kita belajar di luar negeri ya. Karena di sana ternyata orang bule itu jarang, kuliah S2 itu jarang ya. Yang banyak kuliah lagi itu orang-orang Asia. Nah itu intermezzo. Nah jadi ya terkait dengan ini ya, jujur bersidang tindakan-tindakan terkait, mungkin kalian dengar enggak ya perkembangan terakhir ya, bahwa kita beberapa dari pejabat-pejabat pemerintah juga ternyata terkena kasus lah ya. Dan bahkan yang terbaru ini beberapa pejabat yang bahkan itu berurusan dengan KPK. Nah ini tapi jangan digeneralisir ya. Jadi sebenarnya ya, menurut saya pribadi sebenarnya harusnya sudah tidak seperti itu ya. Tapi kalau sampai masalah seperti itu, nah ini juga bagi saya kok tidak masuk akal ya. Karena kita sudah dicukupan ya dari segi penghasilan juga, kita sudah diperhatikan ya, oleh Kementerian Keuangan ya, dan pendidikan. Sehingga kalau sampai menyimpang seperti itu tuh bagi saya juga hal yang tidak masuk logika gitu loh. Ini benar-benar suatu sikap yang sayang harus terjadi. Karena sekarang kita berurusan dengan KPK itu sudah tamat ya, itu ya kan, sudah diberhentikan dari jabatan gitu kan, non-job ya kan. Kalau kita sampai dihukum sudah tamat, kita diberikan tidak hormat, apa dampaknya? Kita nggak dapat pensiun gitu ya kan, karena diberikan tidak dengan hormat gitu kan, hak pensiun jadi hilang. Nah ini yang sayangnya itu ya kita berharap ke depan ini kita fokus untuk memelihara integritas itu. Makanya nah itu ya, ini juga mungkin karena efek ya, bahwa masalah
mungkin kurang di ini ya, kurang di drill ya, kurang di internalisasi aja mungkin kayak apa terkait dengan penerapan seperti itu. Oke, ini jadi standar itu perlu ada persiapan yang baik ya, sesuai dengan tujuannya. Aduh, ini banyak banget nih. Kemudian dilaksanakan metode dan tekniknya. Nah, ini temuan pemeriksaan harus berdasarkan pada bukti catatan yang cukup dan berdasarkan peraturan undang-undang perpajakan. Nah, bisa nggak kita dapat bukti tidak berdasarkan undang-undang perpajakan? Boleh nggak? Coba Mika. Iya Pak. Mika, bisa nggak kita dapat bukti tidak terkait dengan undang-undang perpajakan, terkait dengan undang-undang lain? Boleh nggak seperti itu? Tidak. Gimana? Ronald, boleh ulang Apa? Kan di sini kan kalau standar pemeriksaan itu ya, bahwa bukti itu kompetensi yang cukup itu harus berdasarkan ketentuan perundang-undang perpajakan. Kalau nggak terkait undang-undang perpajakan, apakah tidak bisa diakui bukti itu? Bagaimana menurut Mika? Tidak bisa diakui. Karena Tidak standar pelaksanaan. tidak sedang standar pelaksanaan. Kalau misalnya pertanyaannya terkait dengan bukti itu undang-undang perpajakan tidak mengatur, tapi di undang-undang lain itu diatur. Kalau kayak gitu gimana? Ada pendapat? Diikuti standar. Tetap ada standar, harus patokan ke undang-undang perpajakan. Iya. Oke. Ya, ini ya, jadi memang di lapangan itu ini ya, kan kita tahu ya undang-undang perpajakan kita ini kan pada waktu dibuat ya itu memang tidak belum tentu bisa mengcover kejadian-kejadian di tahun-tahun berikutnya gitu loh ya. Itu pasti para pembuat itu tidak akan berpikir seperti itu, pasti dia berpikir pada saat itu saja gitu loh ya kan. Dan untuk berpikir ke depan itu kan perlu wawasan ya, perlu suatu kemampuan ya untuk mengantisipasi hal seperti itu gitu loh ya. Bahkan sekarang kan dengan adanya undang-undang cipta kerja ini kan itu sebagai salah satu bukti bahwa ternyata kan undang-undang perpajakan itu tidak cukup ya. Nah, sehingga diciptakan undang, tapi pada waktu undang-undang cipta kerja masih belum ada ya, tapi juga kita ada transaksi atau ada bukti ya, itu di undang-undang perpajakan tidak mengatur gitu. Nah, lalu bagaimana? Apakah kita tetap ambil bukti itu ya? Jadi bukti itu tetap saja ya bisa kita ambil ya, tapi kita tetap harus mencari kaitannya dengan peraturan perpajakan apa yang bisa kita dekatkan dengan bukti itu. Meskipun kalau undang-undang perpajakan itu tidak mengatur, kita harus gimana caranya lah ya. Sebagai pemirsa itu kita harus sungguh-sungguh berwawasan gitu. Contohnya ini ya. Nah, kan kalian tahu ya kalau pada sekarang belajar PTN ya. Bahwa yang bisa buat faktur pajak digunggung ya. Yang bisa buat faktur pajak digunggung itu kan misalnya kayak di Indomaret ya, jadi dia tidak harus membuat faktur pajak satu-satu gitu per individu yang bisa dia gunggung lah ya. Kalau gunggung itu kan tidak buat faktur pajak gitu ya. Jadi dengan faktur pajak gabungan ya beda. Itu kalau faktur pajak gabungan dia tetap buat faktur pajak ya. Tapi kalau gunggung dia tidak buat faktur pajak. Tapi ada syaratnya ternyata kan. Kalau buat faktur pajak boleh buat faktur pajak di gunggung itu, bahwa yang bertransaksi dengan kita itu adalah
pedagang eceran ya kan, pedagang eceran kan yang bertransaksi adalah konsumen akhir, ya kan. Nah, di lapangan ya, itu ternyata banyak juga itu ya, pabrikan-pabrikan bukan pedagang eceran, dia buat kartu pajak di dinding, ya kan. Nah ini kita sebagai pemerintah bagaimana dong? Apakah kita akan mengoreksi si wajib pajak ya, terus kita kenakan denda ya karena tidak membuat faktur pajak, atau bagaimana? Nah itu kita kembalikan lagi ke definisi ya. Apakah si wajib pajak ini dia bertransaksi dengan konsumen akhir dan secara eceran gitu loh. Ya kalau eceran itu kan kayak ya apa sih definisi eceran ya? Definisi eceran kan kita bertemu langsung ya dengan orang itu ya, dan juga pada waktu dia melakukan transaksi eceran itu tanpa dokumentasi sebelumnya ya, dia nggak akan pakai PO, nggak akan pakai apa ya, langsung aja. Kalau kita ke Indomaret kan kita nggak buat janji dulu kan, ya, kita langsung ke sana, langsung ngambil barang, transaksi, ya kan. Nah, yang saya sampaikan di sini terkait dengan jawaban Mika tadi ya, bahwa ternyata istilah konsumen akhir ini itu tidak dijelaskan definisinya di Undang-Undang Perpajakan. Ya. Nah, apa sih yang dinamakan konsumen akhir itu ya kan, sehingga kok idealnya kan cuma pedagang eceran, ini kok ternyata ada pabrikan nih dia tidak punya toko tapi kok tidak berfaktur, dia juga berfaktur pajak di dinding, ya kan. Nah pada waktu kami periksa ini ya, kami lihat dokumen konsumen akhir, definisi konsumen akhir itu kita lihatnya di undang-undang ini ya, apa itu, undang-undang konsumen Indonesia, apa itu, ada tuh nama undang-undangnya itu ya, ada yang tahu nggak? Jadi undang-undang terkait dengan konsumen lah, undang-undang terkait dengan konsumen itu, nggak tahu tahun berapa itu. Nah di situ ada itu, kami dapat di situ ya, definisi konsumen akhir itu kami dapat di undang-undang konsumen itu, yang tidak ada di undang-undang pajak. Nah seperti itu. Jadi bukan sebagai dasar hukum yang utama ya, itu hanya untuk melengkapi ya. Jadi peraturan perundang-undangan yang lain sama undang-undang pajak itu hanya untuk melengkapi dan supaya bisa lebih memperjelas kalau kita melakukan koreksi ya. Jadi pada waktu kita hasil pemeriksaan kami itu kami denda nih ya perusahaan ini karena dia tidak memenuhi syarat untuk boleh membuat faktur pajak lebih dulu ya. Nah ini salah satu cara untuk menerapkan, dan bahkan sebenarnya di undang-undang pajak itu sudah ini ya, mempersilahkan kita untuk menggunakan aturan lain. Misalnya ada kata-kata di KUP itu menggunakan standar akuntansi keuangan, ya kan? Nah itu kalau diatur seperti itu, berarti kita nanti aturan kita kan adalah akuntansi keuangan pada waktu kita ada, kalau diperlukan pada waktu kita koreksi ya. Oke, coba kita stop dulu ini, coba kita lihat soal ini ya. Bisa jadi kalau latihan pertemuan 1 ini ya. Ini kelihatan ya? Oke, sudah kelihatan ya? Latihan pertemuan 1? Sudah Pak. Oke. Nah, ini yang buat bukan saya ya. Jadi ini kayaknya seragam aja, ini semua dosen akan mendapatkan. Oke, nanti modelnya seperti ini juga ya pada waktu nanti kalian di pertemuan keempat ya, pada waktu nanti mungkin modelnya soal juga yang seperti ini, tapi bukan seperti ini, bukan ini, tapi yang lain nanti akan saya berikan di depan ya. Mungkin di satu kelompok satu soal nanti dipresentasikan jawabannya. Jadi bisa lagi kita pemanasan. Oke, coba ya saya dibantu dibacakan soalnya nih, kayak bisa ini ada aktivitas juga. Minta tolong Rasid. Iya.
Oke, lanjut bisa dibaca soal pertama, bisa dibaca yang bisa jangan baca cepat ya, baca yang bisa kamu mengerti gitu. Ada kata politik atau informasi gimana? Silakan. Oke, untuk soal pertama, ini tim pemeriksa 1 ditugaskan melakukan pemeriksaan khusus dan dilakukan pertama kali dengan PT ABC sebagai WP-nya. Bukan pertama kali, dilakukan Oh pertemuan ya, ini. dilakukan pertemuan pertama kali dengan PT ABC. Dalam proses tersebut, PT ABC ini meminjamkan seluruh dokumen dan buku secara lengkap pada tanggal 20 Mei. Karena tim pemeriksanya ditugaskan melakukan audit itu ya, terhadap 25 perusahaan lainnya, maka proses pemeriksaan atas PT ABC baru dapat dikirimkan hasil temuan berupa SPHP pada tanggal 12 Maret. Atas penyelesaian proses pemeriksaan ini telah lewat 6 bulan dan diperpanjang 2 bulan tersebut. PT ABC merasa dirugikan karena membayar sanksi yang lebih besar. Nah, atas penyampaian SPHP yang lewat jangka waktu ini, apakah memenuhi standar pemeriksaan? Ya, ini soalnya kita gambarin. Kalau Rasis udah ada gambaran nggak? Ada standar pemeriksaan yang dilanggar nggak ini? Oke, menurut saya ini kan karena udah lewat batas waktu nih Pak, maka sudah tidak memenuhi standar pemeriksaan lagi. Maka WP ini sebetulnya dapat mengajukan gugatan di pengadilan saja. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Rasid, ini tanggal ngitung 6 bulan ini dari tanggal berapa nih? Sejak tanggal apa nih? Mulai jalan 6 bulan ini. Temuan pertama kali gimana? Oke ya, temuan pertama kali pada waktu itu patokannya itu ya harus diserahkan. Jadi kapan SP2 itu diserahkan pemberitahuan pemeriksaan namanya, kapan pemberitahuan pemeriksaan diserahkan, biasa memang diserahkan di pada waktu pertemuan pertama kali, jadi tanggal 23 Maret ya 2020. Nah, lalu tanggal 23 Maret 2020 ini dihitung 6 bulan, harusnya berarti ini tanggal SPHP tanggal SPHP ada nggak di sini? SPHP-nya itu 12 Maret 2021. Itu kayaknya tanggal pengiriman ini kayak kalau di ya, kita bisa di tanggal SPHP ya, karena memang akan berbeda ya, tapi memang patokannya itu ya tanggal apa 6 bulan itu adalah dari tanggal SP2 disampaikan ya sampai dengan tanggal SPHP diterima ya. Berarti kalau SP2 disampaikan 23 Maret ya harusnya 6 bulan itu ada di September ya, kan? Atau Oktober lah ya. Oke, karena di sini juga pertanyaannya berikan pendapat saudara atas penyampaian SPHP yang telah lewat jangka waktu, apakah menjadi standar pemeriksaan? Sebenarnya jangka waktu pemeriksaan di sini berapa bulan ya? Coba saya tanya ini ke yang masih dianggap tidak lewat waktu ya. Ini apa? Coba uang. Iwan tadi izin keluar Pak, laptopnya lagi nge-hang. Coba siapa nih? Widya. Iya Pak.
Menurut kamu ini pemeriksaan itu dianggap tidak lewat waktu kalau diselesaikan sampai SPHP itu diselesaikan di dalam jangka waktu berapa bulan sampai SPHP itu? Enam bulan kan Pak? Kalau dari soal ini, jadi kalau dalam waktu 6 bulan berarti dia masih dalam batas waktu ya. Iya Pak. Nah, tapi di sini sebenarnya ada keterangan bahwa sudah diperpanjang 2 bulan. Nah itu perpanjangan ini masih jadi menambah argo apa enggak nih? Bahwa boleh diselesaikan dalam waktu 8 bulan. Boleh Pak. Boleh kalau apa ya? Sudah pernah tahu nggak? Boleh kalau apa nih? Jadi pertanyaan itu harus disampaikan ya, harus disampaikan ke wajib pajak ya, karena mungkin kalian pernah lihat ya surat perpanjangan itu kan, surat perpanjangan itu diberikan untuk siapa? Untuk pemerintah atau untuk wajib pajak, Widya? Ada ini nggak? Ada wawasan nggak? Maaf Pak, gimana? Kalau ada perpanjangan pemeriksaan ya kan pasti ada suratnya tuh. Itu surat itu sebenarnya ditujukan ke pemeriksa atau kepada wajib pajak yang diperiksa? Oke Pak. Nah, oke ya. Jadi benar ya. Jadi kalau ada perpanjangan itu ya, memang diusulkan oleh pemeriksa ya, tapi surat itu nanti akan title-nya itu kepada yang terhormat wajib pajak ya, bahwa akan ada perpanjangan seperti itu ya. Nah, jadi kalau dan itu hanya sah ya kalau surat itu diterima oleh wajib pajak ya, jangan sampai dibuat ya dan tidak diberikan ke wajib pajak. Nah, jadi itu suratnya nanti menjadi tidak sah ya, tidak bisa dianggap itu sudah diperpanjang ya. Kecuali kalau surat itu kan kepada yang terhormat pemeriksa, kamu diizinkan untuk panjang 2 bulan, bukan ya. Jadi surat perpanjangan itu ditujukan kepada yang terhormat wajib pajak A, ya, bahwa akan ada perpanjangan pemeriksaan. Oke, pertanyaan berikutnya terkait dengan soal ini ya. Sebenarnya jadi harusnya dari ini kan 8 bulan ya. Kalau total pemeriksaan itu dianggap selesai berapa bulan? Sudah ada ini nggak? Sudah bisa memberi gambaran nggak? Sudah Afzal. Karena sudah ada wawasan nggak ya, sebenarnya pemeriksaan itu totalnya itu, ini 8 bulan ini apa sebenarnya ini? Apakah sudah selesai pemeriksaan? Ya kan? Atau ada tahapan berikutnya nanti? Setelah 8 bulan terus apa? Kan ini kan ada kata-kata masih SPHP ya, nanti kan belum ke LHP segala macam. Sebenarnya total pemeriksaan itu berapa lama sih menurut aturan yang dianggap benar selesai nih sampai terbit SKP? Ini 8 bulan ini apa ini kalau Afzal? Batas waktu apa nih? Kalau menurut saya 8 bulan itu sampai yang apa namanya? Sampai pemeriksaan berakhir, Pak. Belum sampai penerbitan SKP. Nah, apakah di 8 bulan ini pemeriksaan harus selesai? Yang dianggap pemeriksaan berakhir itu dalam kondisi apa yang dianggap pemeriksaan itu berakhir? Pemeriksaan berakhir kalau sudah adanya LHP, Pak, laporan hasil pemeriksaan. Laporan hasil pemeriksaan. Nah, kalau ini baru sampai apa kalau yang dari tahap ini? Apakah sudah LHP?
Itu baru nyampe SPHP ya, Pak? SPHP ya, berarti SPHP itu batasnya berapa bulan tadi? Sampai SPHP dikasih waktu 6 bulan. Oke, 6 bulan kan itu ininya. Kalau ada perpanjangan 2 bulan berarti jadi 8 bulan, Pak. 8 bulan ya. Nah, untuk sampai SKP dikasih tambah waktu berapa bulan lagi? Sampai ke Nyampe SKP LHP ya, apa tadi? oh, nyampe LHP. LHP. Sampai LHP kasih waktu berapa bulan lagi? 4 bulan lagi ya, Pak? Oh, tadi sudah belum. Tapi kamu ganti jawabannya. 2 bulan. Ya, oke, 2 bulan ya. Jadi menurut undang-undang sampai SKP 8 bulan ya, sampai LHP 2 bulan. Jadi 2 bulan ini yang kita belum belajar di sini ini adalah waktu melakukan apa? Abdul, kalau sampai 8 bulan ini kan waktu pengujian ya. Kalau 2 bulan ini adalah yang dinamakan pembahasan akhir ya, closing ya. Jadi totalnya ini ada 10 bulan ya. Oke, mungkin nanti pertanyaan seperti ini ya, rekan-rekan. Ini juga jadi, boleh nggak kita di dalam setelah 8 bulan ya, di dalam waktu 2 bulan ini masih melakukan pengujian? Apakah itu masih diperlukan kita melakukan pengujian lagi? Jadi misalnya nih ya di pembahasan akhir ya, ternyata wajib pajak bawa data nih untuk dia menyanggah SPHP kita. Nah, boleh nggak kita menguji apa data yang dibawa oleh wajib pajak ya? Kan waktu pengujian kita ini sudah selesai nih ya, 8 bulan ya kan? Kita sudah jujur balik di situ nih. Oh, ternyata pada pembahasan akhir wajib pajak bilang, maaf tim pemeriksa, kalian untuk koreksi omset kalian hanya analisa. Sebenarnya kami punya data ya bahwa kalian salah gitu nih. Nah, ini data ini data yang kami miliki gitu nih. Nah, boleh nggak kita ambil data itu, kita uji lagi gitu? Oh, bentar, ini kalau saya bilang, oh kalau gitu datanya ini kami ambil dulu, kami uji dulu. Benar nggak data yang kalian bawa itu? Apakah seperti itu? Ya, nah ini juga ada pertanyaan anu juga nih, pertanyaan advance juga nih. Coba ya, mungkin ini ada wawasan nih si siapa ini. Coba, sama. Coba. Ya, karena kita masih bisa ya menguji data WC pada waktu pembahasan akhir dalam waktu 2 bulan. Menurut saya sih bisa, Pak, karena kan diberikan waktu selama 2 bulan untuk pembahasan akhir. Karena ada pembahasan dengan membahas dengan menguji. Pak, ada korelasinya nggak sih, Pak, kalau membahas sama menguji itu? Nah ini ya, perlu saya sampaikan ya bahwa di lapangan itu pemeriksa itu juga ada ya, bisa beda pemahaman ya. Ada yang masih mau tetap menguji, padahal sudah masuk ke pembahasan, ada yang sudah nggak mau. Nah, sekarang oke, kalau opsi kita nggak akan membahas. Supaya adil, data yang wajib pajak bawah itu diuji di mana, Kak? Kalau begitu, apakah juga sudah tidak tempat untuk menguji data wajib pajak itu? Menurut saya gimana? Kalau misalnya kan bisa ya? Ya, Pak. Saya ini kita ya kalau wajib pajak masih mau rajin lagi ya, buka-buka lagi, dia bantu dia KKP-nya dia yang sudah dibuat, kalau gitu KKP saya tidak berlaku begini, harus saya ganti segala macam. Emang mau seperti itu?
anggaplah Seno nggak akan melakukan pengujian ya. Nah lalu data yang dibawa oleh wajib pajak ini supaya adil bagi wajib pajak bisa diuji di level apa gitu? Mungkin kamu sudah ada wawasan gitu. Kalau mungkin kamu sebenarnya KOP itu ada pendapat? Jadi ini bisa Pak. Oke, nah coba deh. Ini tolong, ini saya jangan Kelvin nih. Kelvin, gimana Kelvin? Menurut Kelvin? Iya Pak, boleh ini nggak Pak diulangi lagi karena tadi berbelit-belit Pak masih. Ya, jadi gini ya. Jadi ini banyak kasus ya. Iya Pak. Pasti kasusnya begitu ya. Kita waktu pengujian ya selama 8 bulan itu wajib kan nggak ngasih data, susah ngasih data gitu. Nah akhirnya kita dengan data yang ada kita cenderungnya kayaknya berbau analisis, tidak aktualisasi gitu kan. Karena kita tidak dapat dokumen sumber, ya kan. Tapi kita tetap dapat koreksi, tapi bukan berdasarkan dokumen sumber, berdasarkan analisis. Nah pada waktu pembahasan akhir ya kan, setelah wajib terima SPAT dia kan memberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan. Di tanggapan itu dia bilang, oh kami punya kok Pak data yang Bapak maksud sehingga ada selisih itu. Sebenarnya selisih itu bisa kami jelaskan dengan data sebagai berikut. Ini nih dokumennya. Nah tapi di situ, nah seperti tadi pilihannya ya, wajib pajak akan menerima ya kan, menerima sanggahan wajib pajak dengan data yang dibawa atau sebenarnya tetap aja dengan koreksi dia ya, tidak mengindahkan data wajib pajak tersebut. Lalu supaya adil nih, bagaimana supaya data di bawah wajib pajak ini tetap diuji, tapi mungkin bukan di level pengurusan. Nah lalu mungkin dalam level apa, terus bagaimana gitu loh supaya DJP ini bisa bersikap adil dengan wajib pajak gitu. Nah itu gimana? Kalau menurut saya kalau memang udah pembahasan nggak bisa diuji lagi sih Pak, karena kan udah lewat masanya. Jadi wajib pajak pun juga nggak bisa asal seenaknya ngasih data yang terbaru lagi. Jadi kalaupun memang wajib pajak ini mau membuat perbaikan lagi, mungkin nanti untuk pemeriksaan yang selanjutnya mungkin Pak. Pemeriksaan selanjutnya sudah beda lagi tahun pajaknya itu nanti. Iya benar juga ya Pak. Berarti menurut saya nggak ini lagi sih Pak. Ada level tertentu nggak ya? Ada mekanisme tertentu nggak yang disediakan oleh Dirjen Pajak untuk menguji data wajib pajak? Ada nggak? Diuji di apa gitu? Apakah harus di pemeriksaan atau di pemeriksaan atau bagaimana? Tinggal peninjauan kembali ya Pak, atau setelah pemeriksaan level berikutnya apa tuh? Kalau wajib pajak ingin masih kurang puas dengan hasil pemeriksaan, dia bisa sengketa pajak ya Pak, bukan? Sebelum itu? Keberatan Pak. Nah itu ya keberatan ya. Oke, itu dia kata itu ya, keberatan yang saya inginkan. Nah jadi data yang kalau kita bersikupu ya, karena ya kayak saya ini nggak mau ya menguji lagi data wajib pajak yang dibawa pada waktu dia pembahasan akhir ya, karena ya tapi bukan berarti terus temuan saya itu karena hasil analisa ya. Nah itu juga kita ke depan ini harus mencegah temuan pengurusan kita itu analisa ya. Itu gimana caranya lah ya, selama 8 bulan itu kita benar-benar mendapatkan bukti ya, apakah kita membujuk apapun caranya ya. Pokoknya gimana terus wajib pajak itu memberikan semua data itu di dalam waktu pengujian, bukan di waktu pembahasan. Itu kita harus kejar terus tuh wajib pajak ya. Kita harus, nah kalau sampai wajib pajak membawa data ya pada waktu pembahasan akhir ya, itu dari pemeriksa tetap bersikupu dengan temuannya ya, kita akan mempersilahkan wajib pajak untuk menguji data itu di level keberatan ya. Nah di level keberatan ini kan waktunya mulai lagi nih, karena kan keberatan setahun. Nah ini kan cuma 2 bulan nih.
8 bulan aja kita nggak cuma dapat data sekian, terus sekarang ini wajib pajak minta kita menuju 2 bulan, padahal 2 bulan ini kan harus jadi sampai tanggal LHP kita nih, ya kan kita juga kita dapat pegawaian ya tidak ini ya, meskipun kalau menurut saya sih belum ada sanksi resmi sih ya, sanksi hukuman resmi, tapi itu tetap akan dicatat gitu ya, biasa oleh Kitsda terutama kalau ada pemeriksaan yang lewat waktu itu biasa Kitsda akan lebih catatan ya. Ya, jadi kita akan mempersilahkan wajib pajak ya untuk membawa data-data itu di level keberatan. Dan di level keberatan itu ada durasi waktu 1 tahun untuk menguji apakah nanti keberatan akan diterima atau ditolak juga gitu. Ya. Jadi kalau karena ini kan sudah ada judulnya masing-masing ya. 8 bulan itu adalah proses pengujian, proses pemeriksaan, ya kan? 6 bulan plus tambah perpanjangan 2 bulan. 2 bulan berikut itu proses mulai pembahasan. Nah, pembahasan ini kan yang kami sering itu sih sehari selesai, ya kan? Tapi bisa juga ya kalau wajib pajak tertentu itu bisa berhari-hari, ya kan? Tapi kebanyakan kalau saya gimana sih caranya supaya bisa sehari selesai, ya kan? Karena kalau tinggal bagaimana kita memanage waktu dan juga kita mempengaruhi wajib pajak ya supaya bisa diselesaikan dalam 1 hari itu. Justru kita nanti yang lama itu ya, pada waktu kita membuat ini membuat LHP-nya tuh, itu nanti butuh waktu lagi tuh, bisa seminggu gitu kan, sampai benar-benar istilahnya itu LHP yang final, net ya, yang net. Terus lagi kita membuat administrasi lagi ya untuk membuat motif ya, motif menjadikan SKP. Nah itu juga biasa ada isi-isi juga di situ gitu kan, jangan sampai ada salah angka, KTP tidak ada mencetak atau apa karena ada masih ada kesalahan angka, salah tulis segala macam. Nah itu juga yang mau diantisipasi supaya itu, nah itu semua harus beres dalam 2 bulan itu gitu. Oke, jadi terkait dengan latihan pertemuan yang pertama ini ya. Nah, di sini ada kata-kata atas penyelesaian proses pemeriksaan yang selama 6 bulan dan dilakukan 2 bulan tersebut, PT ABC merasa dirugikan karena membayar sanksi yang lebih besar. Ya. Nah,